Shalom Bapak dalam Tuhan, apa kabar? Ya, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti hari Minggu kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, yaitu memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, terjadilah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kitab kisah para rasul, dan murid-muridnya menerima kuasa. Dan di situ kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap umatnya. Nah, tema pada bulan ini masih dengan tema God is, siapakah Tuhan itu. Karena saya percaya bahwa pengenalan yang benar akan membawa kepada keyakinan yang benar. Nah, keyakinan yang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar. Karena itu kehidupan kita ditentukan oleh keyakinan kita. Nah, keyakinan kita ditentukan oleh apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, apa yang kita. Nah, itu saya percaya dan saya berdoa biarlah dalam 2 bulan ini kita bersama-sama belajar dan mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Karena di saat kita mengenal siapa yang Tuhan kita sembah, maka kehidupan kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir, tapi justru kita melangkah kepastian karena Dia Immanuel, Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau ingatkan setiap kami semua, biarlah hikmat-Mu menyertai setiap kami, Roh Kudus jamah dan lawat kami, sehingga kami mengenal siapakah diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, dan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semuanya adalah Injil anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Nah, tema hari ini adalah God is initiator, atau Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Nah, saya percaya bahwa kekristenan, orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini bukan karena kehendak manusia, tapi oleh karena kehendak Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada banyak sekali DM yang masuk ke saya, terutama di komen di YouTube saya. Ya, dia bertanya, apakah kekristenan itu adalah Tuhan yang mencari manusia atau manusia yang mencari Tuhan? Nah, saya jelaskan bahwa kekristenan itu Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Nah, lalu dia mengatakan, tidak bisa. Agama itu adalah bagaimana upaya manusia untuk mengenal dan mencari Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Ya, dan saya memberitahu Bapak Ibu bahwa Kristenan ya berbeda dengan agama, karena agama itu mencari, ya kan? Tapi kalau kekristenan itu mendapatkan, ya bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Dia yang berinisiatif datang, Dia yang berinisiatif menegur kita, Dia yang berinisiatif membimbing kita, dan Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Bukankah dari dulu sampai sekarang selalu inisiatif Tuhanlah yang menjadi poros utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana karena saya tak bisa balas via chat pada saat itu. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau kita ingin ketemu papa kita yang seorang presiden misalnya, ya, papa kita presiden, bapak presiden kita gitu. Kita mau ketemu papa presiden kita, ya kan? Saya mau beritahu Bapak Ibu, adalah hal yang sangat tidak mungkin. Meskipun ketemu mungkin akan sambil lewat. Kecuali Pak Presiden mau ketemu dengan kita. Kalau Pak Presiden mau ketemu dengan kita, kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi bareng, kita bisa makan bareng. Tapi kalau kita yang ketemu Presiden, nggak mungkin kita bisa ngopi bersama dengan Presiden. Ada yang menjaga dan sebagainya, ya istilahnya seperti itu. Dan demikian dengan Tuhan. Ya, manusia tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Manusia nggak ada keinginan untuk bertobat. Tetapi karena begitu besar kasih Yesus, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bukankah itu inisiatif daripada Tuhan? Nah, hari ini saya akan membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa inisiatif Tuhan atau rencana Tuhan yang berjalan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Allah sebagai pemula dalam penciptaan dan juga sejarah. Ya, Allah, yaitu Tuhan kita, adalah permulaan dari penciptaan dan sejarah. Dan bagaimana dunia ini dijadikan? Kejadian 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit. Untuk apa Dia menciptakan? Bukankah ini inisiatif Tuhan? Lalu dunia belum berbentuk gelap gulita, lalu Roh Tuhan melayang-layang, dikatakan dalam Alkitab,
ya kan? Lalu ayat yang ketiga berkata, lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Pertanyaan saya, untuk apa Tuhan menjadikan terang? Kenapa nggak menciptakan manusia dulu? Mengapa nggak diciptakan sekaligus semuanya? Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, satu, itu karena kekekalan Tuhan. Semuanya sudah direncanakan secara sempurna. Demikianlah juga dengan karya penebusan sampai ia naik ke surga. Yang kedua adalah inisiatif Tuhan yang memberikan terang, karena terang itu baik untuk manusia. Yang Bapak Ibu bayangkan, ya, bahwa semuanya itu adalah inisiatif Tuhan. Ya, di saat Musa, ya, siapa yang pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang berinisiatif mencari? Ya, apakah Adam dan Hawa mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari manusia? Ya, saya beritahu bahwa Tuhan yang mencari manusia. Pada saat Musa pergi, siapakah yang menampakkan diri kepada Musa? Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bahkan Saulus dan Paulus, Bapak Ibu, siapa yang menampakkan diri yang mencari Paulus? Tuhan. Jadi Tuhan selalu berinisiatif akan segala sesuatu, termasuk juga dengan karya penebusan. Nah, karena itu karena Allah adalah permulaan dari segala sesuatu, lalu kita juga bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ya, bahwa ia bersama-sama dengan Allah 2 kali. Yohanes menuliskan seperti itu. Ya, yang ketiga, segala sesuatu terjadi oleh karena dia dan tanpa dia segala sesuatu terjadi. Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menyelamatkan kita. Buat apa dia menyelamatkan kita? Saya mau beritahu, itulah inisiatif Tuhan. Saya sedang membaca buku-buku itu baik sekali dan indah sekali. Ya, dikatakan seperti ini, bahwa manusia selama dia hidup di dalam dosa dan dia belum menerima Roh Kudus, dia tidak memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan. Ya, dia tidak ada memiliki keinginan untuk mencari Tuhan. Tetapi karena dia bersyukur Tuhan mencari dia terlebih dahulu, maka orang itu mencari Tuhan, bukan supaya, tapi bukankah itu adalah kata-katanya? Karya penebusan Yesus datang ke dalam dunia, inisiatif Tuhan. Yesus membuat mujizat, semua inisiatif Tuhan. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib, itu inisiatif Tuhan. Ya, dia bangkit, itu inisiatif Tuhan. Ya, bahkan ia menampakkan diri, itu inisiatif Tuhan. Dia naik ke surga, itu inisiatif Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah karya yang begitu indah. Ya, bahwa segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan, segala sesuatu yang dinubuatkan, segala sesuatu yang dilakukan hanya karena Dia mengasihi setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu pun adalah inisiatif. Untuk apa dia naik ke surga? Bukankah mati aja saja cukup? Bukankah bangkit saja cukup? Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia dari atas dan akan kembali ke atas. Untuk apa dia di surga? Satu, untuk menyiapkan. Siapa yang menyuruh? Ya, apakah kita pernah minta Tuhan siapin tempat buat aku ya di surga? No. Tapi Tuhan berinisiatif. Yang kedua, untuk apa? Untuk mengirimkan. Sebagai seorang penolong, Bapak Ibu, pada saat Yesus mati, apakah ada yang minta, Tuhan kalau kamu gak ada, kirim aku penolong? Ya tidak ada, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berinisiatif menolong. Yang ketiga, Bapak Ibu, menjadi penolong kita. Roma 8 ayat 34. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu, semuanya direncanakan begitu indah. Saya mau beritahu, manusia tidak bisa berpikir hal ini, tetapi Kristus sudah memikirkan, dan semuanya karena inisiatif daripada. Lalu apa yang dapat kita pelajari daripada kita mengenal Allah yang berinisiatif? Saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita adalah murid-muridnya, maka kita akan melakukan kehendak. Kita akan melakukan apa yang ada di pikirannya, dan kita melakukan apa yang sesuai dengan perintahnya. Kalau Tuhan berinisiatif, yuk Bapak Ibu dan saya berinisiatiflah untuk memberitakan kebenaran. Berinisiatiflah untuk menjalin bersama, menjadi garam dan terang. Ya, Pak, saya udah saksi Pak, tapi nggak ada yang mau terima Yesus. That's okay. Yang penting tugas kita adalah bersaksi. Ya, setuju kata Rabe. Ya, saya konten di YouTube Bapak Ibu, ya lah, tiba-tiba rame Bapak Ibu, ya. Banyak yang nggak percaya dan sebagainya. Tugas saya hanyalah menabur kebenaran. Mau siapa yang menuai, ya mau siapa yang menabur, mau siapa yang menanam. Tapi saya yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memberikan. Karena itu yuk menjalin hubungan dengan sesama, melayani dalam kasih, memberitakan firman. Ya, inisiatif kita untuk menyampaikan kabar baik bahwa Dia hidup
untuk setiap kita semua. Dia mati untuk setiap kita semua. Dan dia menyiapkan tempat bagi kita untuk kita semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya biarlah setiap mereka mengenal dan mengerti bahwa Engkau Tuhan yang berinisiatif untuk melayani setiap kami semua, untuk datang dalam kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang mungkin jauh daripada-Mu. Engkau ingatkan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan yang selalu setia, dan Engkau tetap mengasihi mereka. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang mengalami masalah kesulitan, keuangan, ekonomi, jalan buntu, atau sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Engkau lah Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter. Engkau yang menciptakan organ tubuh ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan tidak ada yang dapat mengambil kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang besar selalu melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.